Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu min shururi anfusina wa ma fala hadiyalah wa ma yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sekarang kita akan bahas mengenai fitnah dari sudut pandang Al-Quran, sistematik Al-Quran. Sebenarnya fitnah ini kata dasar dari sebuah program yang dihancurkan. Nah, jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya. Hal senada juga dikemukakan oleh Pak Abdul Mujib, psikolog Islam, yang menyatakan bahwa fitnah adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran yang pada hakikatnya hendak merugikan orang lain. Pengertian di atas tampak berbeda dengan arti yang digunakan dalam bahasa Arab. Fitnah menurut bahasa Arab lebih dimaknai dengan sifat tertentu untuk dibakar, berupa benda-benda logam, emas, atau perak, dengan tujuan diperoleh kemurniannya. Adapun Al-Quran sendiri dan divariasinya menggunakan kata fitnah sebanyak 60 kali. Bahkan Al-Quran memaknai kata fitnah di banyak tempat secara varian dan berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya. Adakala kata fitnah menunjukkan kepada bencana, syirik, cobaan, ujian, siksaan, dan kezaliman, kesesatan, bahkan termasuk kepada kategori kegilaan. Dengan demikian, apa yang dijadikan sandaran terhadap pemaknaan kata fitnah, Al-Quran lebih bersifat general daripada pemaknaan kata secara parsial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kendati pemaknaan itu tetap saja mengarah pada satu tindakan yang kurang baik atau perbuatan yang menimbulkan bahaya yang lebih besar. Bahkan sejumlah pemaknaan ini dikondisikan dengan makna yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti yang disebutkan di atas akan memiliki penilaian yang berbeda. Salah satu perbedaannya yang menonjol adalah terbatasnya interpretasi makna fitnah yang berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yakni sebatas pencemaran nama baik atau secara implisit terkait dengan kehormatan itu sendiri. Artinya, ruang lingkup fitnah itu mengikat dalam konteks yang parsial. Bahkan bentuknya pun dapat diketahui secara langsung. Sikap memfitnah kendati tidak dapat diperjelas secara eksplisit apakah tindakan memfitnah dikategorikan ke dalam sifat seseorang yang suka memfitnah. Fitnah berarti penipuan, kesesatan, dan penyimpangan dari kebenaran seperti dalam surat Al-Maidah dan surat Al-A'raf yang maha tinggi. Seperti disebutkan, dan hendaklah kamu memutus perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu sebagian apa yang telah diturunkan Allah pada kamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa besar, yang sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang yang fasik. Dan ada lagi fitnah, hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu daya oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari surga.
Ia menanggalkan keduanya pakaian untuk memperlihatkan padanya auratnya. Sungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tak bisa melihat mereka. Sungguhnya telah kami menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Fitnah berarti menimbulkan kekacauan, seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka, dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama, atau fitnah itu menjadi murtad, kafir, dan syirik. Al-Baqarah surat ayat 191. Perkembangan berikutnya, tema fitnah bergema dalam berbagai literatur, peristiwa sejarah yang diawali oleh pada masa Khalifah Al-Rasyidin atau pasca Rasul wafat. Kemudian peperangan terjadi antara Ali dan Muawiyah, perang Unta, peristiwa antara Khawarij dan Syiah, atau runtuhnya kerajaan Umayyah dan munculnya raja-raja di kawasan sekitarnya pada abad 11, atau peristiwa-peristiwa besar lainnya yang terjadi di kalangan umat Islam dipandang oleh ahli sejarah sebagai fitnah antara kelompok organisasi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, terkadang segala bentuk perbuatan yang diukur di luar kemampuan manusia atau sesuatu yang tidak suka oleh manusia dipandang sebagai fitnah. Hal ini menunjukkan bahwa term fitnah dalam peristiwa masyarakat merujuk pada makna yang digunakan dalam Al-Quran. Dan istilah yang digunakan oleh Al-Quran itu dirasa sangat tepat untuk mengungkap, merinci, dan mengidentifikasi suatu permasalahan yang mesti dipecahkan oleh manusia atau problem solving. Sebagai upaya yang menafsirkan maksud fitnah yang terdapat dalam Al-Quran, petunjuk kata fitnah dalam Al-Quran seperti yang disebutkan di atas, bahwa Al-Quran menggambarkan kata fitnah di banyak tempat tidak kurang lagi 81 ayat dalam 34 surat. Gambaran ini mengindikasikan di mana persoalan fitnah dinilai oleh Al-Quran sebagai suatu perbuatan yang dirasa penting untuk dibicarakan. Bahkan ada yang terkadang Al-Quran menyampaikan dalam bentuk al-filu al-mahdi, al-filu al-mahdri, al-mahadri, al-mashad, dan ismu al-fa'il dan ismu al-ma'ful. Penyebutan di Al-Quran terhadap persoalan fitnah dengan keragaman variasinya secara sederhana dapat dipahami hanya mengarah pada bentuk-bentuk cobaan, siksaan, kesesatan, aniaya, kacauan, kezaliman, dan bahkan mengarah pada pengaruh kegilaan. Bentuk dan sikap psikologis bernilai negatif ini mencirikan sebagai penyakit kronis dan menjadi alat perpecahan umat. Dalam surat At-Toha ayat 131 misalnya, fitnah berarti cobaan yang berupa bunga kehidupan di dunia, di mana orang mukminin dilarang mengarahkan pandangannya kepada orang-orang yang mendapat cobaan tersebut. Pada surat An-Naml 47 dinyatakan bahwa kaum yang mendapat fitnah yang berarti ujian adalah kaum Nabi Saleh. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dinyatakan bahwa orang yang secara lisan telah mengatakan beriman akan mendapatkan fitnah dan dalam arti ujian. Sedangkan dalam ayat selanjutnya, ayat 3 disebutkan bahwa Allah telah memfitnah dalam arti menguji orang yang terdahulu dengan ujian itu diketahui orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang salah. Jadi Allah hendak menguji dengan fitnah itu agar mengetahui mana orang-orang yang benar, mana orang-orang yang dusta. Untuk surat Al-Baqarah ayat 217 ditegaskan bahwa fitnah dalam arti penganiayaan atau penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir lebih besar dosanya daripada membunuh.
Dalam surat Al-Imran ayat 7 disebutkan bahwa orang-orang dalam hatinya condong pada kesesatan. Mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mustasabihat untuk menimbulkan fitnah dalam arti keraguan dan kesamaran. Jadi ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasabihat. Kalau muhkamat jelas tujuannya, kalau mutasabihat masih umum, masih perlu penafsiran. Dalam surat An-Nisa ayat 91 disebutkan bahwa akan didapati golongan dari setiap mereka yang diajak kembali pada fitnah dalam arti syirik. Mereka pun terjun ke dalamnya. Sementara dalam surat Al-Anfal ayat 28 ditegaskan bahwa harta dan anak-anak hanyalah fitnah dalam arti cobaan. Demikian pula pada surat Al-Anfal ayat 73 ditegaskan bahwa jika kaum muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saya akan terjadi fitnah dalam arti kekacauan di muka bumi dan kerusakan besar. Sejumlah gambaran ini patut digarisbawahi bahwa fitnah disebutkan dalam Al-Quran adalah bentuk ujian dan siksaan secara tematis. Untuk sampai pada kedua makna tersebut, maka perlu mendapatkan makna akar kata yang terlebih dahulu kata pan, pa, dan nun. Kata-kata fitnah itu berasal dari budaya bangsa Arab yang biasa mengatakan saya memanaskan perak atau emas. Di mana maksud pernyataan ini ialah kadar kemurniannya juga membedakan bagi keduanya, emas dan perak, mana yang murni dan mana yang kotor. Demikian ide yang mendasari tersebut. Pembakaran kemudian terjadi secara implisit melahirkan unsur makna ujian terkait dengan tujuan yang dilakukan pembakaran tersebut. Satu aspek yang harus diingat bahwa makna dasar sebuah kata selalu terbawa oleh kemampuan itu berada dan merupakan inti konseptual kata tersebut. Oleh karenanya tidak mengilhami perubahan dalam sistem kata itu digunakan. Untuk itu, fitnah digunakan dalam konteks karakteristik Al-Quran tentunya dipahami dari segi semua istilah yang terkait dengan tema ini atau terma ini yang memiliki warna khusus, kompleks, dan terstruktur. Makna tersendiri jauh lebih penting daripada makna dasarnya. Muncul sejumlah unsur pemaknaan baru dari situasi khusus ini, dan terjadilah bermacam-macam hubungan dalam rangka menunjang konsep pokok yang lain, cenderung mempengaruhi secara esensial, memodifikasi dari struktur makna asli kata. Kata fitnah itu berhubungan dengan sistem konseptual dalam Al-Quran dan berada lebih dekat dengan konsep penting Al-Quran seperti Allah, iman, din, ibadah, syaitan, dan zalim. Jadi kata fitnah itu misalkan kayak dalam surah Allah anak Tuhan, salah. Itu Allah menerangkan bahwa itu adalah fitnah. Allah mempunyai anak, bahwa itu adalah fitnah. Jadi iman, din, ibadah, syaitan, dan zalim itu makna-makna yang ada dalam Al-Quran, merujuk pada sesuatu hal tersebut. Macam-macam fitnah. Sejumlah kalangan ahli tafsir termasuk Al-Razi ketika menafsirkan kata fitnah lebih mengarah pada konteks konstruksi Al-Quran daripada mencoba mengalihkan makna itu sendiri pada yang lain. Maksud ini di mana interpretasi terhadap fitnah mengacu pada sikap yang dilahirkan di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, di kalangan ahli tafsir memformalisasikan kata fitnah kepada sasaran yang disebutkan di atas dan diantaranya sebagai berikut. Fitnah bermakna ujian dan cobaan. Pemaknaan fitnah dari segi ujian dan cobaan diantaranya ada yang menunjukkan pada nikmat dan kesulitan. Bentuk fitnah dari segi materi bisa meliputi istri, suami, anak, harta, kebendaan lainnya. Sementara dari segi non materi mencakup tipu daya, setan, malaikat, kenyamanan, kematian, jabatan, rahmat, rezeki, sosial, dan hukum.
Di sini pemahaman fitnah dari segi ujian dan cobaan lebih kepada penekanan persoalan setan. Sedangkan seorang itu terpedaya dan kemudian melahirkan sejumlah perbuatan yang diukur secara materi. Misalkan konsep ujian yang cobaan yang dicontohkan dalam beberapa kisah dan termasuk kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf ayat 30 menjelaskan tentang ujian cobaan yang menimpa pada Nabi Yusuf, yaitu sebagai berikut. Waqala niswatun fil madinati amra'atuhu azizi ruwidu fata ha'an taksihi qad sagofaha ubbah inna la narra fi dolalil mubin. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangan untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangan itu adalah sangat mendalam, sehingga kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang istri Raja Mesir telah menggoda kepada Nabi Yusuf dengan memfitnah untuk melayaninya. Namun Nabi Yusuf tidak menjalani apa yang menjadikan ajakan Zulaiha. Maka Yusuf dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan bahwa dialah yang mencoba menggoda terhadap Zulaiha. Walaupun sudah jelas bahwa Yusuf tidak melakukan perbuatan perbuatan tersebut, maka Nabi Yusuf mencoba untuk bersabar dan memperkuat imannya untuk menghadapi ujian atau cobaan yang menimpanya. Dan Yusuf memilih dipenjarakan daripada diuji dalam hal wanita. Ketika dimasukkan dalam penjara, perasaan Yusuf bercampur antara sedih dan gembira. Sedih karena ia dipenjara dengan tuduhan keji itu, sehingga akan mengundang penilaian negatif orang yang tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya tentang dirinya. Dan gambaran karena ini terbebas di rumah orang tuanya dan fitnah, akan tetap penjara baginya merupakan awal kebaikan nasib. Betapa banyak itu tersimpan bagi kesengsaraan dan kepedihan. Yusuf dimasukkan ke penjara bersama 2 orang pemuda pelayan raja. Mereka diantaranya adalah Nebo, kepala bagian minuman raja, dan Malhab, kepala bagian penyediaan kue-kue. Karena dituduh mencoba melakukan pembunuhan terhadap raja dengan racun. Setelah berapa lama di penjara, mereka bermimpi yang kemudian Nebo menceritakan, saya bermimpi meras anggur yang akan saya jadikan khamar. Sedangkan Malhab menceritakan, saya bermimpi membawa kue di atas kepala. Kemudian ketika itu datang burung-burung memakan kue itu. Setelah menceritakan masing-masing mimpinya itu, lalu ia meminta Yusuf untuk mentakwilkan mimpi mereka. Di sini lahirlah tabir kebaikan. Dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara 2 orang pemuda berkata, salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Dan lainnya berkata, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagian dimakan burung. Berikanlah kepada kami tabirnya atau takwilnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai dalam menabirkan mimpi. Lalu ayat di atas dilanjutkan dengan ayat 43 menceritakan tentang seorang raja bermimpi dapat menggelisahkan pikirannya. Maka ia dikumpulkan semua dukun dan orang-orang yang pandai dalam mimpinya bahwa raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus kering memakan 7 ekor sapi yang gemuk, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering, dan raja memerintahkan kepadanya untuk mentakwilkan mimpinya. Jika bisa mentakwilkan, maka ayat ini berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Raja berkata kepada orang yang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang yang terkemuka,
Terangkanlah padaku tentang tabir mimpi itu jika kamu dapat menabirkan mimpi. Lalu ayat di atas ditunjukkan dengan ayat 43 menceritakan tentang seorang yang raja bermimpi dapat menggelisahkan pikirannya. Maka ia kumpulkan semua dukun dan semua orang-orang pandai dalam mimpi bahwa raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus kering memakan 7 ekor sapi yang gemuk. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Dan raja memerintahkan kepada kaumnya untuk mentakwilkan mimpinya jika bisa mentakwilkan. Maka ayat ini berhubungan sebagai berikut. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya yang kering. Hal ini yang terkemuka terangkanlah padaku tentang takbir mimpi itu jika kamu dapat menakbirkan mimpi. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua yang teringat kepada Yusuf sudah berapa waktu lamanya. Aku memberikan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya setelah pelayan itu menjumpai Yusuf dan berseru, hai orang-orang yang amat dipercaya, terangkanlah pada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. Ayat di atas menjelaskan tentang seorang kepala bagian penyediaan minuman untuk pergi menemui Yusuf dalam penjara sebagai utusan raja untuk menyampaikan pesan Yusuf yang telah terlupakan berapa tahun yang lalu. Kemudian ia menerangkan tujuan pokok kunjungan dan pelayan berkata pada Yusuf, hai sahabat lamaku, dulu aku pernah meminta mentakwilkan mimpi tentang mimpiku dan ternyata takwil itu tepat sekali. Sekarang takwilkan mimpi raja di hadapan untuk aku ceritakan kepadanya sehingga orang-orang tahu kelebihan dari kedudukanmu dalam masalah ilmu itu. Isi mimpi itu ialah 7 ekor sapi kurus kering memakan 7 ekor sapi lainnya yang gemuk-gemuk, 7 tangkai gandum yang hijau serta 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Yusuf segera memenuhi permintaan sahabatnya dan mentakwilkan mimpi rajanya. Dan Yusuf berkata kepada penyediaan minum, Raja Mesir akan mengalami masa cobaan selama 7 tahun. Kemudian kamu sekalian harus mempergunakan untuk bercocok tanam sebagaimana biasa. Kemudian akan datang musim kering atau paceklik selama 7 tahun. Oleh karena itu, panen pada musim subur itu harus disimpan semuanya, kecuali orang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hingga ada cadangan untuk mencakupi kebutuhan makan pada musim paceklik nanti. Simpan itu pun sangat minim dan untuk menutupi kebutuhan kalian jika terdapat sisanya cukup sebagai benih musim tanam berikutnya. Demikian pentakwilan Yusuf tentang mimpi raja yang menjelaskan bahwa akan datang 2 musim, yaitu musim subur selama 7 tahun dan akan datang juga musim paceklik selama 7 tahun yang akan menimpa pada penduduk Mesir sebagai ujian atau cobaan Allah kepada penduduk Mesir pada saat itu. Sebelumnya Yusuf diuji Zulaiha istri Aziz, seorang raja yang tergoda ketampanan Yusuf, sehingga terjadilah fitnah. Namun Yusuf tengah imannya dan sabar menghadapi cobaan itu, lalu menimpa manusianya mengenai keduniaan yang dapat diperoleh gantinya dengan keuntungan besar dan tidak ada penggantinya. Karena itu ketika Yusuf diberi pilihan antara cobaan yang menimpanya di dunia itu, yakni dipenjarakan untuk mendapatkan kehinaan, cobaan dalam bentuk keagamaan, lalu Yusuf memilih dipenjara daripada menurut rayuan wanita yang hatinya tertambat padanya. Fitnah yang bermakna kufur dan syirik.
Tadi itu fitnah yang berupa ujian. Sekarang fitnah yang bermakna kufur dan syirik, konotasinya makna fitnah pada masa Islam klasik lebih mengarah pada kufur. Kalau kufur itu kufur berlebihan, kufur itu keluar, kufur dan syirik. Perkembangan selanjutnya pemahaman ini tampaknya lebih dinamis seperti fitnah yang diartikan kepada tindakan-tindakan yang menyakiti, menyiksa, mengusir seorang dari kampung halamannya, merampas harta kekayaan seseorang, penganiayaan, eksploitasi, dan penzaliman. Bahwa dikonstruk seperti ini oleh kalangan ahli tafsir lebih mengacu kepada makna secara kultural, realitas sosial, serta fenomena masyarakat yang berkembang. Untuk menjelaskan maksud fitnah tersebut, Al-Quran dalam hal ini menerangkan sebagai berikut pada surat Al-Baqarah ayat 191 menjelaskan, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Arti ayat tersebut menjelaskan tentang perjanjian Hudaibiyah ketika Rasulullah dihalang-halangi oleh orang Quraisy untuk memasuki kota Mekah. Di situ disediakan suatu perjanjian yang pada pokok isinya agar kaum muslimin menunaikan ibadah umroh di bulan Zulhijjah. Dan tahun berikutnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh sebagaimana telah dijanjikan oleh kaum Quraisy, namun mereka menghalangi dan memerangi untuk masuk ke Baitullah. Sedangkan kaum muslimin merasa enggan untuk mengadakan peperangan di bulan haram. Sebagai penjelasan dari kaum muslimin, apabila mereka diserang oleh musuh, maka Allah memperbolehkan kaum muslimin mengadakan peperangan sekalipun di bulan haram. Sebagai upaya mencari relevansi dari ayat ini, maka ayat 217 Al-Baqarah menjelaskan kembali maksud yang dikatakan di bulan haram, yakni sebagai berikut. Mereka bertanya kepada kamu tentang beberapa bulan haram. Katakanlah, olah, berperang dalam bulan haram adalah dosa besar, tapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuknya Masjidil Haram, mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah. Dari berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalan di dunia dan di akhirat, dan mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah melarang kaum muslimin mengadakan peperangan di bulan haram karena di bulan itu bulan yang mulia. Ketika kaum muslimin mengadakan ibadah umroh, kaum Quraisy menghalangi dan memerangi untuk masuk ke Baitullah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berperang di bulan haram. Karena fitnah berarti penganiayaan dari segala satu perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan muslimin. Dengan demikian Allah memperbolehkan kaum muslimin melawan serangan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Seperti itu merupakan hukuman dan balasan bagi orang-orang yang kafir. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata milik Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran dan maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang menghalang-halangi untuk berjihad di jalan Allah atau memasuki Masjidil Haram, lalu Allah membenarkan bagi orang-orang Islam menyerang mereka, melarang dan menghambatnya.
sehingga tidak ada lagi fitnah yang Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 3. Fitnah bermakna azab dan membakar. Pemaknaan konteks ini jika disesuaikan dalam ayat yang terkait surat Al-Anfal ayat 25 sebagai berikut. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. At-Tabari menjelaskan bahwa dengan ayat ini Allah berkata pada orang-orang yang beriman, takutlah wahai orang-orang yang beriman akan fitnah, ujian, dan bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, yaitu orang yang mengerjakan sesuatu yang telah dilarang, baik dosa-dosa besar yang berhubungan dengan sesama manusia, ijram, maupun dosa yang berhubungan dengan Tuhan. Al-Quran seperti dikatakan Jalaluddin Rahmat, yaitu The Road to Allah, menjelaskan bahwa akibat amal itu tidak hanya akan menimpa pelakunya, tapi orang-orang yang tidak bersalah. Mereka mungkin saja anak-anak, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara. Dan Allah telah membuat sesuatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan, ketakutan yang disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan pada orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu. Maka sepantasnya mereka berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Orang yang berbuat jahat di suatu negeri itu bisa hanya sebagian kecil, tetapi kehancuran yang diderita oleh seluruh bangsa. Penderitaan kita sering demikian. Menurut Jalaluddin Rahmat adalah perwujudan dari amal buruk sebagai dari bangsa kita. Beberapa orang diantaranya mengambil kekayaan negara, jutaan orang harus membayar hutang, segelintir orang merusak hutan, tetapi semua makhluk menderita. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya, apakah ini bertentangan dengan prinsip keadilan ilahi? Seorang berbuat salah tetapi orang lain menanggung akibatnya. Bukankah Tuhan berkata, tidaklah seorang akan menanggung dosa yang lain? Jawabannya singkat. Yang tidak akan ditanggung adalah dosa. Dampak atau akibat mengenai bukan hanya kepada orang yang berbuat dosa sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Anfal ayat 26 di atas, seperti seorang bapak yang membakar rumahnya di rumah anak yang masih sedang tertidur pulas. Anak itu mati terbakar. Bapak membakar tentu saja masih hidup. Anak itu dikenai dampak dosa bapaknya. Tetapi dia tidak menanggung dosa apapun. Dia bahkan mendapat pahala mati syahid karena menjadi korban kekejaman bapaknya. Si bapak menanggung dosa berlipat ganda dengan jumlah korban menderita karena dampak dosanya. Implikasi akibat fitnah yaitu sebagaimana uraian tadi di atas, bahwa fitnah mengacu pada Al-Quran sama sekali tidak membedakan siapa dan apa yang telah melukai hati orang lain, bahkan termasuk terhadap perpecahan umat yang disebabkan atas tindakan fitnah. Oleh karena itu Al-Quran dengan petunjuk ayat yang terdapat dalam surat Al-Buruj ayat 10 dan ayat yang menerangkan tentang Ashabul Uhud, bahwa kisah para pembuat parit dalam perang parit telah menyiksa orang-orang yang beriman dengan api yang memiliki bahan bakar, dan mereka tidak bertobat serta menyesali atas kekufuran dan dosa-dosa yang mereka perbuat. Akibatnya tentu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam sesuai firman Allah dalam surah Al-Buruj ayat 10 sebagai berikut. Sungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan pada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan mereka azab neraka yang membakar.
Maksud fitnah di sini mengarah pada suatu berita, dan berita yang dimaksud perlu diteliti kebenarannya. Bagaimana terkait suatu berita terkadang dapat memecahkan belah umat dan menimbulkan pertikaian. Laporan berita demikian tampak sesuai dengan maksud surat An-Nur ayat 11. Sehubungan dengan peristiwa Aisyah, peristiwa yang terjadi sehabis perang dengan Bani Mustahlik pada bulan Sya'ban 5 Hijriah. Bahkan peperangan ini pun diikuti di kalangan orang-orang munafik. Kisah yang diungkap Al-Quran terkait peristiwa ini di mana Aisyah dalam satu keperluan keluar dari rombongan, lalu ketika kalungnya hilang kemudian beliau mencari kembali. Pada saat bersamaan seorang sahabat Nabi, Safwan ibnu Mutahal, mereka melihat istri Nabi sedang tertidur dan dia terkejut sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan Aisyah terbangun. Kemudian sahabat tersebut mempersilahkan Aisyah mengendari untanya, lalu Safwan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. Secara implisit bahwa ayat ini memberikan penugasan bahwa umat Islam dan begitu mudah untuk menilai terhadap satu berita tanpa pertimbangan tingkat kevalidan informasi yang dimaksud. Bahkan bila perlu, sebagaimana orang yang diterangkan dalam ayat ini menghadirkan saksi-saksi sebagai petunjuk untuk memperoleh kebenaran. Lebih lanjut, ayat ini meskipun berpengaruh reaksi masyarakat ke arah yang tidak baik akibat suatu berita yang diperoleh, namun realita yang patut mempertimbangkan atas suatu berita adalah konfirmasi dan klarifikasi secara menyeluruh terkait berita yang dimaksud. Indikasi ini bertujuan untuk dicari sudut pandang dan berpendapat di kalangan masyarakat terhadap suatu berita akan mengubah pandangan seorang dan tentu berhubungan dengan kejiwaan atau emosi seseorang. Pertama, menurut Ibnu Abbas, masyarakat akan diuji sekali atau 2 kali dalam setahun dengan penyakit. Kedua, menurut Mujahid, mereka dicoba dalam musim paceklik, gagal panen, krisis ekonomi, bencana alam, dan serba kesulitan. Ketiga, menurut Qat'ah, adalah masyarakat yang enggan berjihad dalam berperang membela agama Allah. Pada poin yang terakhir diselesaikan dengan memberi penjelasan di mana masyarakat begitu mudah terpengaruh terhadap dinamika dan perkembangan zaman. Tingkat pengaruh ini seakan-akan mewarnai perubahan dalam konteks keagamaan, sehingga setiap manusia secara implisit begitu sering berhubungan dengan persoalan-persoalan fitnah. Di antara lain, kata fitnah disebutkan dalam Al-Quran memiliki kompleksitas yang berimplikasi secara praktis sebagai salah satu bentuk paling radikal bagi keberagaman seseorang. Padahal di sisi lain, dengan segala kompleksitasnya ajarannya, Islam pada waktu yang sama juga adalah agama pemersatu atau jamaah, dan ini merupakan fitrah manusia. Dengan demikian, Islam mengajarkan suatu pemeluknya untuk lebih waspada terhadap satu berita yang diterima. Suatu pesan yang akan diterima memerlukan pendalaman dan reaksi keseimbangan dengan sumber informasi. Menurut Islam, perilaku manusia dan tindakannya dalam kehidupan adalah satu dari fenomena akidah. Untuk setiap orang diminta berpegang teguh pada akidah yang telah ditetapkan dan digariskan oleh Islam. Oleh karena itu, tauhid iman adalah hal yang paling pertama dan utama dalam kehidupan berislam, serta menjadi kebutuhan paling mendasar setiap muslim untuk menyempurnakan pribadinya dan mengarungi kehidupan. Dengan demikian, penguatan akidah, fondasi tauhid adalah langkah pertama yang dilakukan Rasulullah, dan ini termasuk beliau mencoba untuk membenahi pribadi sahabatnya agar mereka menjadi pilar pertama dalam bangunan umat Islam. Kekokohan akidah di dalam jiwa manusia akan mengangkat dirinya dari materialisme yang rendah dan mengajarkan kepada kebaikan, kelurusan, kesucian, dan kemuliaan. Apabila akidah telah berkuasa dalam jiwa, maka akan melahirkan sifat-sifat utama seperti
keberanian, kedermawanan, kebajikan, dan pengorbanan. Seorang yang berpegang pada akidah tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada fitnah. Oleh karena itu, kiranya fitnah dalam Al-Quran dapat diterjemahkan sebagai letak dasar keimanan seorang dalam rangka memperkuat persatuan umat, atau dengan kata lain, sekiranya keimanan seorang telah menjadi menu spiritual kesehariannya, sejatinya dia akan jijik melakukan tindakan memfitnah terhadap saudaranya seagama dan sebangsa, dan bahkan seperti itu sekiranya dilakukan sama halnya dengan memakan daging saudaranya sendiri. Secara etimologis, fitnah memiliki arti antara lain al-atila, al-batila, al-imatihan, dan al-ikhtibar. Semuanya berarti cobaan dan ujian. Dalam Al-Quran, fitnah memiliki banyak makna seperti ujian dan cobaan, mencelakakan diri sendiri, menyerang, menyiksa, upaya memalingkan, menipu, azab, kekacauan, penganiayaan, penindasan, keraguan, dan kesamaran, syirik, kesatan, bencana, jawaban dusta atau kedustaan, dan gangguan, kezaliman, murtad, siksaan, dan gila. Dari penelusuran terhadap fitnah dalam Al-Quran dikemukakan keterangan bahwa term tersebut dilakukan oleh banyak pihak seperti orang kafir, setan, Fir'aun, dan para pemukanya malaikat Harut dan Marut. Dalam surat Al-Baqarah, orang yang hatinya cenderung pada kesesatan, orang yang mendustakan Allah dan ayat-ayatnya, dan bahkan orang yang zalim. Dari ayat-ayat fitnah diperoleh kesimpulan bahwa jika fitnah itu berasal dari Allah, maka diantaranya penyebabnya adalah tidak dilaksanakannya perintah Allah oleh kaum muslim serta penyimpang atas perintah Rasul. Sedangkan jika fitnah itu berasal dari penguasa tiran dan para pendukungnya, yang dalam Al-Quran disimbolkan sebagai Fir'aun, para pemuka kaumnya, mereka menyebabkan adalah ketidakpatuhan terhadap perintah penguasa tiran dan para pendukungnya itu. Makna fitnah dipahami di atas, tidak hanya terpaku pada makna al-ibtila, al-batila, wa al-imatihan, cobaan dan ujian, melainkan bisa berkembang meluas maknanya menjadi al-dalal, al-zambu, al-haraj, kesatan dan dosa, al-syirik, al-kufur, kemusyrikan dan kekufuran. Bahkan bisa bermakna pula azab, siksaan setelah berhubungan dengan konteks-konteks ayat dalam Al-Quran. Memahami makna fitnah berarti pula harus memaknai pilar-pilar dasar dalam keberagamaan. Seperti ia amat erat hubungannya dengan konsep-konsep keimanan Allah pada al-iman, al-sabar atau kesabaran, wujud syukur, al-syukur, dan lawannya kemusyrikan, al-syirik, dosa, al-zan, dan kezaliman, al-zulun, dan sebagainya, yang merupakan kesatuan bentuk jaringan konseptual beragama sebagaimana disebutkan menelusuri makna-makna fitnah dalam Al-Quran dengan analisis semantik yang terbuat telah menghasilkan suatu pandangan bahwa fitnah tidak hanya dipahami sebagai persetujuan di dalam interaksi sosial kemanusiaan yang berpotensi menimbulkan permusuhan sebagaimana timbul di zaman-zaman, dan akan tetapi justru menunjukkan sebuah pandangan bahwa fitnah adalah sesuatu yang signifikan yang harus mempengaruhi persepsi, penyikapan, pemahaman, dan kesiapan mental terhadap tersendiri bagi manusia untuk menghadapinya. Dalam kaitannya dengan konsep-konsep religius Al-Quran, dengan demikian sejauh penelusuran ini atas term fitnah dalam Al-Quran tidak ditemukannya term fitnah dalam arti tuduhan dusta seperti yang kita artikan selama ini ketika berkata ini fitnah, ini mengada-ngada. Namun bisa saja fitnah sebagaimana diartikan itu menimbulkan suatu pengertian fitnah seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran.
misalnya kekacauan, penganiayaan, bencana atau siksaan. Ya, setelah tadi berbicara tentang fitnah, tentang dalam konteks Al-Quran, mungkin fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan karena mereka membunuh dengan kata-kata, membunuh dengan berita berkali-kali. Fitnah itu ada yang berupa tadi 4, berupa ujian, berupa cobaan, terus berupa eh, berupa yang keempat tadi, dan kekacauan seperti terus penganiayaan, bencana dan siksaan. Eh, jadi yang lebih mengerikannya lagi yaitu fitnah itu seperti memakai daging saudaranya sendiri yang telah mati. Jadi memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati. Jadi amat menjijikkan gitu melihat fitnah, eh, difitnah atau memfitnah. Jadi fitnah itu kalau sangat sangat mengerikan. Sekarang ini kan banyak fenomena tentang fitnah, membuka membuka aib orang atau membuka membuka apa ya, atau eh, fenomena saling saling membuka fitnah gitu. Jadinya nanti akan terjadi fitnah seperti ya banyak yang terjadi di sini, misalkan berita hoax itu kan ada unsur, misalkan unsur fitnahnya. Jadi tadi fitnah itu unsurnya itu bisa berupa untuk mencemarkan nama baik orang, terus menghilangkan kredibilitas. Bahkan fitnah itu uh, dapat memperbelah pecah umat gitu, memperbelah pecah umat Islam. Semoga bisa mencerahkan, semoga bisa mendapatkan esensinya dari pengertian fitnah, dan kita insya Allah bertemu kembali dalam uh, diskusi selanjutnya. Wallahu alam bisawab. Uh, Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan terhindar dari fitnah dunia, terhindar dari segala cobaan dan fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.